maring wong mukmin lan kafir lengkapi kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat maring wong mukmin lan wong kafir. Orang kafir tetap mendapat rahmatnya Allah tapi terbatas, hanya nikmat duniawi, sehat, kaya, punya jabatan. Ini dunia saja. Itu juga rahmat Allah karena tidak langsung disiksa, diberi waktu atau ditangguhkan. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi kang maha welas asih dalam akhirat bloko maring matang perkara sekabeh uji petang perkara iku lilih hanya milik Allah. Hamdu qadim ala qadim, hamdu qadim ala hadis, hamdu hadis ala qadim, hamdu hadis ala hadis. Qadim itu Allah, hadis itu makhluk. Allah memuji Allah sendiri dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauhnya Allah, yang dipuji juga Allah. Atau Allah memuji makhluk seperti kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu menetapi akhlak yang agung. Allah memuji kanjeng. Itu juga hakikatnya milik Allah, karena yang dipuji hakikatnya juga Allah. Kanjeng Nabi bisa mulia seperti itu, siapa yang menciptakan? Allah. Kanjeng Nabi punya akhlak mulia semulia itu, siapa yang memberi? Allah. Ya hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Karena kanjeng Nabi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisiknya, akhlaknya, jasmaninya, rohaninya, semuanya Allah yang menciptakan. Atau qadim ala hadis ala qadim, kita memuji Allah, makhluk memuji Allah. Alhamdulillah, itu jelas ya, dan kita panjatkan untuk Allah Ta'ala. Atau hadis ala hadis, jadi makhluk memuji sama makhluk. Kalau ada ganteng ini sampai pinternya sampai apike, kita memuji kebaikan seseorang keistimewaan seseorang. Ini kalau diruntut ya hakikatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menjadi sebaik itu, sepintar itu, semulia itu ya karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya hanya milik Allah. Ala ni'ami ngatasi pira-pira nikmati Allah, ngatasi pira-pira nikmati Allah. Ni'ami harokate ngoten nggih. Kalau na'im itu panjang, na'im. Itu mufrad, kalau ini jamak. Ni'ami pira-pira nikmati Allah. Al-kamnati kang sempurna. Al-kamnati kang sempurna. Enggak. Ngaji nggak ada ngadep Ramadan membolos telat yo salah muji sing rugi lah sampean sing telat rugi bener sing rugi sinten sampean tok nah kula ngenten niku tambah pinter ngaji model ngenten iki pinter kiai ini kula kan buka kamus buka kitab sampean dari nomor atau itu nek sorokan kita ke sampeyan. Kapan buka kitab ini. Jadi yang monggo niki masa budi-budi ini diomong terus. Pancen pingin pintar ya awal ngono ya. Misalkan datang awal sebelum kiainya datang. Ya entah ngaji siang, ngaji pagi, ngaji malam. Hukumnya ya murid santri lebih dahulu datang ngono. Yo ngono kan sini. Wis ngoprak-ngoprak kaya apa priyayi kok. Ora satu
Paham nggih? Selasa ono ngadepi. Tapi sampean pengin pinter teko sing awal. Al-kamilati kang sempurna, wassalatu lan utawi nikmat Allah itu semuanya sempurna, enggak ada yang sempurna. Apa yang kurang? Apalagi diberi nikmat iman dan luar biasa. Masih bisa bernafas. Sakit ambekan enggak? Enggak. Sakit ambekan nih? Sakit obat? Sakit melek? Sakit mireng nggih? Sakit ucap? Ya syukur apa? Kita saja yang nggak sadar, kita ini sering lalai, akhirnya sambat. Dan jangan dibandingkan nikmat kita dengan nikmat orang yang membuat kita ini ruwet ya. Membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang toh kita juga nggak tahu yang orang lain rasakan. Mungkin kelihatannya lebih kaya, tapi belum tentu lebih bahagia dari kita. Gak usah bandingkan. Nikmatilah nikmat diri kita sendiri. Alhamdulillah ya Allah, gak ada yang kurang ya Allah. Engkau sangat baik ya Allah. Menurut dilatih. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat ta'zim, tambahi rahmat ta'zim. Utai tambahi rahmat ta'zim, rahmat itu kasih sayang, ta'zim itu mengagumkan. Jadi sholawat Allah pada kanjeng Nabi itu Allah memberi kasih sayang dan mengagungkan kanjeng Nabi. Disayangi juga diagungkan, itu sholawat dari Allah. Dimaksud sholawat itu maknanya apa? Sholawatan ya sholawatan. Sholawat kalau dari Allah pada kanjeng Nabi, Allah memberi kasih sayang dan mengagungkan. Berbeda. Menyayangi juga mengagungkan. Padahal itu makhluknya kan. Tapi makhluk yang paling Allah muliakan, paling Allah cintai, paling Allah agungkan. Wajib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mau menyamakan Allah dengan kita ya, enggak. Cuma gambaran. Sampean itu punya karya bagus, sampean punya lukisan ya, sampean melukis apa? Lukisannya bagus, karya sampean. Itu lukisan paling baik di antara lukisan-lukisan jenengan. Lukisan jenengan banyak sekali, ada 200 lukisan umpamanya lukis. Ada satu lukisan itu paling ditekuni, akhirnya hasilnya paling bagus. Itu kira-kira lukisan yang paling bagus ini ditawar miliaran rupiah oleh orang. Lukisan yang paling bagus itu coba didelek ning dhuwur ana isor. Nginggil nama tengah dah. Kira-kira kasih figura atau hanya ditempel? Ya. Kita punya karya, ya karya kita sendiri. Tapi di mana-mana ada orang mau mikir, aja dimek, delok tok wae, delok tok aja dimek. Ada orang rusak, Allah marah, kita marah sekali padahal. Sama ya. Ya, ini bukan sama persis tapi hanya gambarannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya paling sempurna sebagai manusia, ruhaniyahnya juga paling sempurna. Bahkan dibanding malaikat. Ya pasti Allah muliakan, Allah agungkan. Dan itu gambaran, tapi Allah yang tentu lebih sempurna dari itu. Wassalawat wassalamu lan robo keselamatan. Robo keselamatan, selamat dari apapun ya. Ala sayyidina ngatasi Gusti kita rupane Muhammadin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ausafi kang duweni pira-pira sifat. Bil ausafi kang duweni pira-pira sifat al-kamilati kang sempurna, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Dan sifat-sifat atau akhlak-akhlaknya kanjeng Nabi yang sempurna itu adalah mukjizat juga. Karena di luar batas kemampuan umum manusia. Tidak ada manusia umum ya, secara umum bisa dermawan, sedermawan kanjeng Nabi nggak akan mampu, Itu di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Kanjeng Nabi itu kalau ngasih nggak hitungan,
dan tidak takut miskin. Kalau kita kasih hitung-hitung ya, duit mamane 10 juta. Nah, diwenehi uang ya dikurai. Kita sisakan berapa untuk modal lagi, untuk mutar lagi. Biar dagangnya tetap jalan. Bisa mikir ngono. Kanjeng Nabi terus. Engko piye, Pak? Sesuk piye? Akhirnya kita masih mikir, Kanjeng Nabi. Loh. Sampai ada orang itu akhirnya apa? Dia itu ngajak Islam kaumnya karena apa? Pernah dikasih Kanjeng Nabi hewan kambing kalau nggak salah. Sebanyak di antara 2 gunung. 2 gunung kan tengahnya jalan ya. Buat wedhus tok. Kuwi nek wong kuwi kabeh. Waya pulang. Hei kaumku masuk Islam lah. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan pemberian ya, seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Ya karena orang umum nggak mungkin bisa seperti itu. Mikir-mikir soal kiai kadang bisa mikir ngono. Ya iki mosok sak tokone tak wenehi, ya tokone ben. Bagi dhewe tak wenehi, tokone ben jalan terus. Sing mikir ngono. Sampai Kanjeng Nabi dermawannya itu ya. Iki ya ada sekali. Sami kan Kanjeng Nabi. Dua Kanjeng Nabi, ora diopo saiki. Wis ngene wae. Sampeyan tuku apa? Engko aku sing bayar. Bukan berarti. Tapi bayar yang ngenteni. Sampeyan pingine apa? Ono ning ngendi? Ya, golek tuku atas nama saya. Engko aku sing bayar. Bisa dina Umar sampai melas sahabat Kanjeng Nabi, Allah tidak membebani engkau kecuali sesuai kemampuan engkau. Kanjeng Nabi wajahnya berubah, marah, gak senang dengan bahasa seperti ini. Akhirnya ada orang menjawab, Kanjeng Nabi, berikanlah dan janganlah takut miskin dari zat yang memiliki arsy, yani Allah Subhanahu. Punya Allah itu jangan takut miskin. Kanjeng Nabi langsung wajahnya berubah, ceria lagi, seneng. Jadi wong umum iso ngene. Awak iki sampai kon utang. Kita gak punya apa-apa, wis ora duwe apa-apa. Ada orang datang minta, "Ngapuran ora duwe apa-apa, ngapuran ya." Kan kita kadang enggak ngasih toh. Kanjeng Nabi sampai jalan apa? Nyuwun ngalu Kanjeng Nabi minyak ngene. Minyak apa? Minyak niki. Jadi pinten wis niku ana warung minyak. Sama tugas minggu maki atas nama guru. Berarti kan utang. Mujizat itu. Mujizat itu kan berarti di luar kemampuan manusia. Ya, akhlaknya Kanjeng Nabi semuanya, dermawannya, beraninya, ya, pemaafnya di luar batas kemampuan manusia. Bahasanya tadi ya ini nanti sering ya itu sering bahasanya. Kalau sampai seperti ya di luar kemampuan manusia. Imam Ghazali nerangke tentang dermawan, tentang keberanian, tentang pemaaf, tentang banyak nih. Tapi nanti ada bahasa-bahasa begitu. Kalau akhlak sampai seperti ini ya memang di luar kemampuan manusia. Iya saya bisa corona di Rasulullah atau wal-wal yang besar mungkin bisa. Kita ini ya semoga bisa meniru lah ya. Semoga. Kalau 100% nggak mungkin ya. Derek Kanjeng Nabi bisa 100% nggak mungkin. Tapi paling tidak ya bisa maksimal. Ini dalam Al-Kami ngintikan sempurna wala yang ngetasi keluar dari Kanjeng Nabi wasabilan biro sahabati Kanjeng Nabi alladzina rupane wong akeh nalu kang merkoleh sapa alladzina ad-darajat derajat al-ulya kang luhur bisa dikelawan dingini fi nusratil millati dalam nulungnya agama. Berarti keluarga dan sahabat beliau yang di zaman itu ya. Nah bahasa ini nanu ad-darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah ya hanya para sahabat.
mendapatkan derajatmu tinggi karena mendahului orang lain dalam menolong agama. Ya para sahabat, tabiin itu kan setelah sahabat. Apalagi kita, urutan berapa kita kalau berjuang? Ya. Cerita sahabat itu sampai rumah manakib ini sahabat. Kalau tidak bisa yang kitab budul ya, belilah buku-buku kan banyak ya, kisah-kisah para sahabat beli. Masya Allah, manakibnya luar biasa. Di panutan kita salah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya para sahabat. Kalau ingin mengamalkan Al-Quran hadis ya lihatlah para sahabat. Enggak ada yang bisa mengamalkan Quran hadis melebihi Kanjeng Nabi dan para sahabat. Enggak ada. Kita butuh contoh, tidak hanya teori, tidak hanya sahabat itu dulu ya, ada satu cerita aja. Dikasih orang, kan senangnya mendahulukan orang lain kalau sahabat. Diwenai daging kalau nggak salah, daging, masakan daging. Di diwenai ke tanggane, ditomor atau tanggane, diwenai ke tanggane mana? Muter terus, balik nih sing aweh pertama. Dan saking mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Diwenehke wong liya, tangga kule butuh wenehke tanggane. Tanggane mikir ya padha, tangga kule butuh mikir terus muter balik karo sing aweh pertama. Lah kok balik ning aku meneh. Masyaallah. Jadi kita butuh contoh. Jadi sang para kiai kita gitu, luar biasa, para kiai dulu juga contoh luar biasa gitu. Ya Rasulullah sama Sari, ya Badruddin, ya Zain. Itu contoh luar biasa dalam kita mengamalkan kitab betul. Kapan ngaji ngaji tauhid tentang kadina, tentang cinta Nabi dan beliau contoh-contoh luar biasa. Cukup teori tok. Atau ulama-ulama kita yang lain para sholihin ini, para sahabat, tok luar biasa. Baca, mau novel, akhirnya apa? Galau terus. Jauh. Kakian ngayal. Top novel itu satu sisi memang bahasanya bagus, dramatis, ya, sastrawi juga iya, tapi fiktif gitu loh. Ngayal itu novel itu kebanyakan adalah apa? Ngayal, menghayal itu kisah-kisah yang bukan kisah nyata. Amma ba'da apa yang dalam sawise bismillahirrahmanirrahim. Ana paling dalam sawise bismillahirrahmanirrahim faya kul mongko dawuh. Mongko dawuh sapa sharihul uyubi. Wong kang pertela pira-pira celone. Wong kang pertela pira-pira celone. Di bahasa tawadhu ya. Orang yang aibnya itu jelas, tampak. Imam Nawawi kelasnya, Imam Nawawi adalah aib beliau ya insya Allah yang tutup ya. Atau sedikit. Sharihul kurubi kan nyuwun tulung, kang nyuwun tulung saking pira-pira kesusahan. Sharihul kurubi kan nyuwun pitulung saking pira-pira kesusahan. Ar-raji kang ngarep-ngarep syafaatul mahbudi ing pitulunge wong kang den demeni Kanjeng Nabi. Pitulunge syafat itu pertolongan. Pitulunge Kanjeng Nabi kang den demeni. Wa mahwadunu bilan den buseke pira-pira dosa. Dan buseke pira-pira dosa rupane Muhammad Nawawi Akhir masjid ya. Dua kata dijadikan satu biasanya untuk nama orang atau nama kota, nama daerah. Kayak Surabaya, ya, Surah dan Baya, Buaya jadi satu. Jadi nama Banyu Wangi, Banyu Mas. Nah, banyak yang model seperti ini.
Itu tarik masjid. Dua kata juga satu untuk nama, biasanya nama orang atau nama daerah. Ini Muhammad sendiri, Nawawi sendiri jadikan satu. Jadi tarik masjid. Tarik masjid kalau jadi alam ya aja lebih umum. Sorry, sudah. Wahai salah satu naul wajah tariban asmaal asmaal target kita yang dimaksud target masjid. Target masjid jadi alam dia berumur. Muhammad Nawawi ya. Muhammadnya mabni fathah ya. Siba wa hadra maut. Itu kan mabni fathah. Ibnu Umar kang dadi putrane Kiai Umar. Ibni Arabiyin kang dadi putrane Kiai Arabi, Ibni Ali kang dadi putrane Kiai Ali. Nasabnya beliau Banten ya. Dari Banten kemudian mukimnya di Mekah sampai wafatnya di sana. Dimakamkan di Maklah soalnya. Di makamnya Sayyidah Khadijah. Satu komplek di sana. Latofa muka-muka ngalusi atau melasi garis miring melasi sapa Allah bihim kelawan Muhammad Nawawi ila akhirih. Aminah mugi nyembadani sapa Tuhan Allah. Aminah mugi nyembadani sapa Tuhan. Sim fi'il ya. Istajib pelajarannya alfiyah yang kedua ini. Hadza syarhun latifun dawu Imam Nawawi hadza syarhun latifun ing dawu hadza syarhun latifun. Maknane hadza iki kitab iku syarhun syarah penjelasan. Makna syarah itu maknanya kan melapangkan ya. Alam nasrah la tasrah. Nasrah itu melapangkan. Kitab yang kecil dilapangkan, ya, diterangkan maksudnya. Latifun kang cilik, syarah yang kecil. Latifun kang cilik ala syu'abil iman ing atase kitab syu'abil iman, manane pira-pira cawangan iman. Pira-pira cawangan iman akhad tu kang ngalap sapa ingsun ing syarhun. Akhad tu kang ngalap sapa ingsun ing syarhun. Minan nuqayati saking kitab nuqayah. Suyuti Imam Suyuti Abdurrahman As-Suyuti asalnya namanya Abdurrahman As-Suyuti daerah Suyut Mesir sana. Imam Suyuti itu alim alamah mutafannin berbagai macam ilmu yang multi talenta ilmunya, punya karangan berbagai macam ilmu termasuk tafsir Jalalain gitu ya. Yang separuh kan karyanya Imam Suyuti punya banyak sekali kitab. Kitab Nuqayah itu berisi 10 ilmu macam-macam. Disarai beliau sendiri dengan nama Ismaul Diroyah. Saya punya kitab ini, tapi fail. Download saya ini benar. Ajib Nawawi Imam Suyuti itu pernah melek-melekan ketemu Kanjeng Nabi 75 kali. Jadi melek loh kan? Kita mulai melek turu sakit tunggale. Melek. Ya kayak tunggale di kulit kono, nawe dia boy, ngimpi urut tahu. 75 kali melek-melekan kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali besar dia. Sebenarnya Mesir siapa dia kayak semangat Mesir, Syria, di Saudi, di siapa para wali itu. Wa minal futuhatil makkiyah lan saking kitab futuhatil makkiyah. Ruqyah itu maknanya ringkesan kang ringkes. Ringkesan yang ringkes. Wa minal futuhatil makkiyah lan saking kitab futuhatil makkiyah maknanya futuhati pira-pira buka al makkiyah kang basa Mekah.
yang membuka hati, membuka macam-macam. Futuhatil Makkiyah li Sayyidi kedua Gusti kita Asy-Syaikhi kang tua ilmune, kalau gimana ya? Kang tua ilmune, Syekh itu secara istilah ya, secara istilah tapi ya. Orang yang punya ilmu yang tinggi, yang tua, walaupun masih muda, walaupun masih. Kalau secara bahasa Syekh itu ya sudah tua, orang yang umurnya sudah tua. Rupanya Muhammadin Imam Muhammad ibni Aliin kan jadi putranya Imam Ali. Namanya Muhammad, banyak namanya Muhammad bin. Imam Ghazali namanya siapa? Yang Arab Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya, mbahnya juga Muhammad. Nanti kalau punya anak, jangan meninggalkan nama ditambah apa Muhammad Saifuddin ya. Kasih Muhammad, barokah rumahnya barokah. Al-Ma'rufi kang den kenal di Muhyiddini kelawan julukan Muhyiddin. Wong kang murid-murid agama. Wong kang murid-murid agama. Langgae sing saengan ngampus kanca ndak ngantuk sampe. Wajar dosor ngene ngantuk. Sing ngene iki lho 45 ngene iki lho. Ngaji kudu semangat 45. Karena kita jihad ora perang tok, ngaji yo jihad. Jadi sampai mati, pas ngaji ini mati syahid. Kalau kami, tetapi mau sesuk harus kok ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmat. Ibnu Arabi kang dadi putrane Ki Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi. Ulama besar ini. Ulama tasawuf wali besar. Wasami kulan ngarani Futuhatil Makkiyah itu terjemahnya ada, cuma sampai nek mau cocok khawatir salah paham. Harus digurukan itu kitab. Harus digurukan. Kitab tasawuf itu jangan hanya dibaca, tapi harus berguru. Ya tidak hanya tasawuf ya, semua kitab sebenarnya, semua ilmu harus berguru, kecuali ilmu dunia. Silahkan atau tidak. Sampai bengkel ya, ilmu bengkel mobil, motor, bengkel HP, servis nombor. Orang sanggup guru apa-apa, cukup YouTube. Coba apa? Banyak tutorial di sana, pakai itu guys. Ora perlu guru lah itu. Nah, ora ada dhewe ya iso. Tapi ilmu agama jangan sekali-kali tanpa guru. Sesat menyesatkan. Tenang nih. Sama pinter kaya maca kitab gondrong sak kitab gulul zaman pinter kabeh. Aja sampai ninggal guru, bahaya. Saya saja ini kalau baca kitab kok enggak sama dengan keterangan guru saya. Ya saya dulu kan jauh guru. Ini kitab ini tapi guru sih kok ngene. Mbak Idris dulu ngapain di gue saya ngaji. Mbak Anwar kok ngene. Tetap guru saya pakai. Ini hanya sebagai wawasan sebenarnya. Ya di kitab ini, kitab itu tetap benda mati. Tahu kan? Tidak bisa bicara. Misalkan salah paham kok iso kelingi. Jangan tinggalkan. Ya tetap baca kitab tetap ya, tetap. Tapi harus dengan paling tidak kita kalau ada masalah-masalah yang nggak paham atau mungkin janggal, soal sampaikan. Ya ingat punten kalau kok mau kita bayar. Bagaimana dan blog janggal dan ikut pahaman. Nah, tadi itu paling Al-Futuhatil Madaniyah di Syu'abil Imaniyah. Ini kitab ini ya, yang Futuhatul Madaniyah itu kitab ini. Kalau Futuhatul Makkiyah itu karya tadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Bila buka Al-Madaniyah kan bangsa Madinah.
Fisyabi dalam nerangake pira-pira cawangan al-imaniyati kang basa iman, cabang-cabang iman. Wallaha mung ing Allah. Wallaha mung ing Allah as'aluhu tegese. Kabeh. Kita mohon kita beristighfar dengan wallaha nyuwun sapa ingsun ing Allah. Kita beristighfar mohon. Nyuwun sapa ingsun ing Allah as'alu tegese. Wallaha nyuwun sapa ingsun ing Allah as'alu tegese nyuwun sapa ingsun ing Allah. Al-i'anata ing pitulung. Misalnya ngaji al-fi'al kenal mesti baru. Al-i'anata ing pitulung wal hidayata lan pituduh. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanya berasmaul Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih dalam akhirat. Berapa ayat abta gitu kesing ngawiti sapa ingsun. Ngawiti sapa ingsun. Kalau ini ya memulai ngarang kitab. Kalau makan berarti aku saya makan. Kalau minum ya asyrabu. Jadi selalu ada lafaz yang dikira-kirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa ya sesuai dengan yang kita lakukan. Naik kendaraan ya bismillahirrahmanirrahim. Numpak kendaraan sampai ingsun. Alhamdulillah tais kabeh puji kulile tetep bi Allah bil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Kang mengirani wong alam kabeh. Maksudnya ai maliki tegese zat kang miliki alamin, zat kang miliki alamin. Jadi lafaz setelah ai itu bisa jadi badal, bisa jadi atau bayan. Tegese rupane ajane ngono kuwi. Tegese nyatane zat kang tapi kesuwen kedawan barang. Ora usah ai wae tegese zat kang tapi secara kajian bahasa Arab itu jadi badal atau ya sama ngerti ini. Cuma nanti kalau maknanya Jawa ya ben lurus piye lah. Nek dimaknai terlalu lengkap ngene kadang yo ora wis ora penak ngono. Enggak langsung memahamkan, hanya para kiai kita kadang wis ai malikin tegese zat kang milik langsung begitu. Tegese zat kang milik alamin. Alam itu selain Allah namanya alam. Napa? Alam jin, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam macam-macam gitu. Itu semua milik Allah Subhanahu. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki, semua Allah Subhanahu. Secara hakikat harus begitu keyakinan. Jadi kita di sini sampai bergerak melangkah ke sini, sampai memaknai kita mendengarkan, terus sampai tidur sebagai itu. Itu semua Allah Subhanahu. Allah semua menjalankan itu. Aku ngomong ini ya Insya Allah dengan aku. Sampai nanti kita mati ya Insya Allah. Itu tauhid harus begitu. Tapi kita juga harus mengamalkan syariat. Usaha. Apa kan? Usaha. Nah pengen pintar ya semangat ayo. Ayo ngaji belajar. Ngamuan terus. Naik. Angkai wayai turu sebelas rambut mau kayak lep turu, mana, kayak turu melek, wayai melek akhirnya turu, nggak bisa ngatur waktu. Kunci kesuksesan dalam hal apa saja pandai mengatur. Itu seperti kesuksesan dalam hal apa saja. Zaman dulu orang sugih luar biasa, pinter ngatur waktu, beratur-atur. Paling wong sugih model beratur ini ngentake warisan tok. Ngentake warisan, bapaknya sugih, warisan akeh. Iki guru tok, enggak bisa mengelola kekayaan. Orang betul-betul kaya dan terus meningkat kayanya orang yang pandai mengatur
pagi walaupun dia mungkin bukan muslim ya. Aku masalahnya dulu sering lihat podcast tentang itu. Walaupun dia mungkin bukan muslim, jam 5 bangun ya. Awal di sing muslim duwe kewajiban sholat tangi jam itu. Ayo. Santri bisa ngono. Wong itu kok? Iya, jam 5 bangun padahal non muslim loh ya, enggak ada kewajiban sholat. Terus apa begitu, terus dia nge-gym dulu kalau pagi. Tahu nge-gym enggak? Desa. Nge-gym itu olahraga yang pakai alat itu loh. Nge-gym dulu sampai jam berapa, setelah itu sarapan. Berangkat ke kantor. Langsung ngecek. Nonton itu. Musuhnya tenang. Orang musuhnya tenanan itu kok turun dulu. Ya paling wong sugih turun dulu model iku wong sugih sing ngenteke wae. Besar itu tok. Ya Allah. Itu jika sukses dalam hal apapun ya pandai mengatur. Ayo latihan. Apa kan? Latihan. Alhamdulillah wassalatu lan utawi rahmat adi masalah wassalamu lan roh keselamatan iku ana sayyidil awalin ngatasi Gusti boro-boro kang awal Gusti boro-boro kang awal wal akhir boro-boro kang akhir biro-biro kang akhir paling Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'di kang teman janjine as-sadiqil wa'di kang teman janjine yang janjinya itu benar tidak pernah salah, janjinya pasti benar pasti nyata. Nek ingin percaya janji, janjine Gusti, janjine Kanjeng, janjine manungsa kok percaya teman-teman. Saya kan jenenge ya. Janjine kanca, janjine pacar kan. Pret mulai. Ora usah. Kalau betul-betul ingin percaya dengan janji Allah tidak akan meleset. Janjinya Kanjeng pasti tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Wa ala ing atase keluarga amini kang kena den percaya. Al amini kang kena den percaya, bisa dipercaya, ini menjaga amanah. Kanjeng Nabi mendapat julukan amin bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Di lingkungan yang goblok Arab jahiliyah, budayanya adat istiadat itu rusak. Ikan Nabi di tengah-tengah kaum yang seperti itu bisa menjadi orang yang akhlaknya paling mulia bahkan dibandingkan bangsa lain sekalipun. Ini kalau bukan mukjizat nggak mungkin. Dan yatim, nggak pernah berpendidikan, nggak tahu sekolah Kanjeng Nabi. Ya memang beliau umi, nggak mengenal baca tulis. Nulis baca Kanjeng Nabi tidak bisa. Ini bukan karena Kanjeng Nabi bodoh, enggak. Saking pinternya orang butuh maca, orang butuh nulis wis pintar. Kita ini yang bisa baca tulis orang pinter-pinter. Bisa maca tok tapi pinternya ora. Kanjeng Nabi enggak baca tulis karena tidak butuh baca tulis. Uminya Kanjeng Nabi malah menjadi kelebihan. Kalau kita uminya kita ini jadi aib kan. Sungguh 10 tahun semacam aib, ya kalau kita Kanjeng Nabi malah itu kelebihan. Mendukung kemujizatan beliau. Kanjeng Nabi tidak baca tulis, tidak pernah mengenyam pendidikan, tapi akhirnya tumbuh besar itu menjadi orang yang paling intelektual. Ya. Jauh-jauhnya nyawa yang disampaikan itu melebihi peradaban-peradaban yang paling maju sekalipun di zaman itu. Romawi, Persia, kaum filsafat yang Yunani kalah kafir oleh Kanjeng Nabi. Kalau bukan mujizat, ya nggak mungkin. Kalau sekarang karena keramat ya, kalau sekarang keramat. Wali-wali seperti ini banyak. Umi itu wali banyak. Umi, jadi nggak bisa baca tulis. Wali loh ya. Pemenang macam kitab Google, kitab diharokati orang iso maca. Umi loh. Tapi jadi wali bukti. Di antaranya Imam Ali Al-Khawas ya, gurunya Imam Syarani itu umi. Imam Syarani wali mu'allamah, empat mazhab menguasai semua. Imam Syarani hafal Quran hadis dari kecil. Imam Syafi'i
keramat kecil nih. Jadi Imam Sya'rani itu pernah tenggelam di Sungai Nil Mesir ya, mati. Kok dari bawah itu ada buaya kan, ngangkat beliau. Kaki beliau seakan ada yang menyangga. Akhirnya mudah-mudahan opo nih, koyo kayu beliau, hingga sampai ke permukaan. Ternyata buaya. Buaya itu mulut kalau Imam Sya'rani. Kita sampai nyemplung ngawan solo. Plung. Kirayan buaya. Tapi siapa guru terakhir Imam Sya'rani? Imam Al-Qawas. Umi nggak bisa tulis. Jadi sama sak pintar-pintar iso masuk kitab ya. Ada seorang yang soleh terkenal wali walaupun beliau mungkin nggak mengenal kitab sunni. Itu sampai remeh. Allah mulai iso masuk kitab. Tapi beliau terkenal sebagai orang yang soleh bukan wali. Kesehariannya nggak ada yang malah nggak syariat. Hati-hati, pinteran aku. Pinter tapi lagi diwali ya kok. Berarti wali itu bodoh, gak ada wali bodoh. Semua wali pintar. Cuma kan kadang tidak baca tulis ke Kanjeng. Walani lan atas sebelah dari Kanjeng Nabi, wasbilan biro-biro sahabat Kanjeng Nabi yang muhajir kang biro-biro kang pindah saking Mekah maring Madinah. Al muhajir biro-biro kang pindah saking Mekah maring Madinah. Walang saya biro-biro kang nulungi, walang saya biro-biro kang nulungi dari asli Madinah Ansor, karena menolong orang muhajirin, memberi tempat tinggal. Karena orang muhajirin mungkin sebagian besar kan ya nggak punya saudara di Madinah. Sampai dalam itu hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya nggak ada, sampai nggak punya kerabat, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, hanya mungkin ya seiman saja. Jalbayang di Koyoto, bukan di mana mangkone kendi. Saya nggak punya saudara, nggak punya tanah di sana, nggak punya rumah di sana, nggak punya pekerja di sana, jajan. Tapi demi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang pikir keri semua, karena kuatnya cinta. Kuatnya cinta sampai seperti itu, ngalahke sekabian. Ya cara dipikir kok berat. Ya, nggak punya kerabat, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan di sana. Terus cara dipikir, tapi para orang mikir demi Kanjeng, pikir kering. Cintanya itu melebihi. Ayo penting, cinta itu penting. Akhirnya cara Kanjeng Nabi untuk menyelesaikan masalah ini, orang pengungsi itu pasti bermasalah. Kan kayak orang mengungsi kan, jadi Mekah ke para itu pasti membawa banyak masalah sama ekonomi. Cara Kanjeng Nabi menyelesaikan bagaimana? Cerdas Kanjeng Nabi, disaudarakan. Sahabat Abdurrahman dipersaudarakan dengan sahabat Robi namanya. Sana sedulur ya, Abdurrahman kalau Robi sedulur. Sahabat Robi itu sahabat Ansor. Abdurrahman bin Auf sahabat Muhajirin. Karena saudara, hanya yang Ansor ini disebut Ansor kan menolong. Akhirnya kan ada Kanjeng Nabi ini mitipke mempersaudarakan orang ini dengan saya harus membantu. Betul Ansor, apa kan? Anda menolong kan? Betul sahabat Robi itu akhirnya berkata pada sahabat Abdurrahman, Kang, aku di Madinah termasuk wong sugih. Bujuku papat telu. Nek sampean kersa, separuh kekayaanku saya berikan pada jenengan, dan silahkan pilih di antara istriku yang jenengan suka, mana saya talak, saya ceraikan, saya istrikan dengan jenengan. Apa ada opono kocok sampai ini kayak jal gitu. Iku kancamu sing akrab ning pondok iso paham. Jal kono sing ngene iki. Separuh kekayaan dikasihkan, cuma-cuma, bukan utang, cuma-cuma. Bojone iki aku dhewe bojo telu kok papat lho, saya lupa. Musuhin. Pilih mana yang paling Anda sukai, saya talak. Hebat. Tapi sahabat Abdurrahman orang kaya aku sampean, jajal aku sampe ditawani ngene. Siap kan ngono apa? Cocok. Pilih sing paling ayu. Iki bathok-bathok aku sampean ini. Sahabat Abdurrahman mboten ngoten. Sama-sama orang mulia. Apa jawab beliau? Betul kan? Saya ini pedagang. Matur suwun itu. Mungkin ya bahasa saya
terus Monas, ketemu sama kalau dagang cukup tunjukkan mana pasar di Madinah. Keren ya. Waduh hebatnya luar biasa ya. Ditunjukkan ke salah satu pasar. Kalian beliau berdagang hobi caranya tapi menjadi bakat ya. Mungkin awal-awalnya menjualkan milik orang lain. Misalkan dropship atau mungkin ya sales nonton gitu. Ini barang milik orang lain kan ibarat sama akeh banget. Aku melu ngedolke iki ora lebih modal. Ngono carane ora lebih modal piye. Akhirnya boleh ketika menjualkan dapat nanti untuk berapa. Karena bakat ya akhirnya enggak berlangsung lama Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan sahabat Abdurrahman. Ada kuning-kuningnya, kuning-kuning di mulutnya sahabat Abdurrahman. Habis makan apa? Ditanya sama Kanjeng Abdurrahman, kok sampean ditanumi ana apa? Lambine ana kuning-kuning. Nah cerita. Alhamdulillah Kanjeng Nabi saking kula mon garwa sudah punya istri, ingin lebih palimaan. Golek bojo dhewe ora mau ki lho. Lho, golek bojo dhewe yo diragati dhewe. Keren gagah. Ngene terus iki piye? Samu ki lho. Itu mulai mikir sampean. Minimal jangan membebani orang tua di luar kemampuan. Nang dia nang kiriman nang pun cekap pun saya sempun bu pun tak ambil betul kagum lintune mawon. Ono ora? Ngono ora. Tak ambil siap ngono. Piye nduk kirimane nduk? Sayuto. Piye? Betul puniki mun cekap kawan atus mencekap saya itu tak tambah saya itu betul saya kagum lintune mawon. Tiba kalau kurang, nak isolong itu bu, mana? Ya Allah, ayo kita contoh para sahabat ini. Dijual sehingga sesama dengan ngarep, aku iso. Minimal tidak merepotkan orang. Ini dilatih. Ke rumah pulau niku kula bangun piyambak. Rumah perumahan niku. Nah, dia numpak gasoil maring kula, tapi kan aku lan jalur. 2 juta piro, sing bangun tak pas. Kemarin ini kalau tak berikan baju lagi monggo, mari. Saya nggak pernah proposal ke siapa, tak pernah. Aku insya sudah utang kredit itu berarti nonton rumah, menangis lunas. Untuk tak bersisa menurut gaya rumah mana sih ngajar. Asmaina hadis kabiani radhiyallahu dari Allah anhum saking alihi wa sahbihi wa rahimani lan muga-muga melasi sapa Allah ing ingsun. Muga-muga melasi sapa Allah ing ingsun bihubim sebab demen ing alihi wa sahbihi. Amma badu ana penidal sakwise bismillahirrahmanirrahim fa inal mu'mina wa muslimun kang iman. Teman sedang kang iman al kamil kang sempurna. Iman dalam iman mukmin bahwa al mukmin al kamil al mukmin wong kang iman hakon kelawan sak nyatane orang yang iman sejati ya iku man wong kamulat kang sempurna fi ing dalem man apa syu'abul imani pira-pira cawangane iman. Orang yang imannya sempurna itu orang yang di dalam dirinya sempurna semua cabang-cabang iman. Nanti ada 70 lebih. Waman lan utawi sapane wong iku nakosot sudo berkurang. Sudo minhu saking man apa wahidatun cawangan siji satu cabang minha saking syu'abul iman. Ya nakoso mongko sudo min imani saking iman apa bihasabiha, gaknya dibuat jaidah saja seperti bihasbika dirhamun gitu ya. Apa bihasabiha kira-kirane wahidah
Jika ada satu cabang iman kok tidak diamalkan, maka ya imannya berkurang sekadar itu. Ada dua ya kurang dua. Wal ma'murun utai perkara kang den perintahake. Wal ma'murun utai perkara kang den perintahake ku ala nawaini ngatasé warna loro. Ing ngatasé warna loro rupane fardin perkara fardu wajib ya. Wa man bilan perkara kang den sunahake. Wa man bilan perkara kang den sunahake wa fa'il fardi mongko iku ing dalem fardu. Ubudiyatul tirari utawi ngibadah kasrem. Ibadah kasrem harus ya. Terpaksa orang pokoknya dilakoni. Ibadah kasrem ini terpaksa. Wa finaflan itu dalam ibadah sunnah. Ibadah sunnah ubudiyatul ikhtiyari utai ibadah kena milih. Ubudiyatul ikhtiyari utai ibadah kena milih. Bisa milih, bisa dilakukan, bisa tidak, sunnah. Utawi ibadah kena milih. Wasumilan den arani apa nafli naflan ing aran sunnah. Wasumilan den arani apa naflan ing sunnah. Dia ada krono temen sunne naflan iku seitun kang ngluwihi ala asli ngatasi asal, melebihi asal, melebihi yang asli, sifatnya tambahan saja. Kama anaka kaya temen sunne sira, kaya temen setune sira iku zaitun kang ngluwihi fi wujudin dalam wujudin. Irkana krono wujud, irkana krono wujud atau makna lain tinomu gitu ya, kananya kana tamu. Krono wujud sapa Allah wala anta hale ora ono sira iku wujud. Hale diwaunya haliyah. Wawu untuk hal itu. Kalau wawu haliyah itu jangan dimanai dan atau lan. Karena wawu untuk hal bukan untuk atof kan ini. Jadi nggak usah dimanai, langsung hal itu teman. Wala anta hale ora ono sira iku wujud. Sumakun tanuli wujud sapa sira. Pak anta mengko sira naflun tambahan. Zaitun itu tambahan. Fi wujudira dan wujudi Allah Ta'ala alaihi wa sallam. Ya, ini salah satu alasannya naflun disebut naflun maknanya tambahan karena apa? Ini diibaratkan kita ya, ibarat kita ini naflun, kita ini tambahan. Semua alam ini ya tambahan. Yang asal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan banyak sekali makhluk. Zaitun fi wujudillah fala buddha monggo mesti atau monggo mesti laka ketui sira mesti min amalin saking amal bisa makang dinarani apa amal naflan ing sunnah atau tambahan wa ta naflan iku asal sira. Kita kan tambahan ya, kalau Allah kan asal. Jadi karena kita tambahan ya juga harus melakukan hal-hal yang tambahan ini sunnah. Walau budalan mesti laka ketui sira min amalin saking amal bisa makang dinarani apa amal fardhu ing fardhu wa huwa fardhu iku aslu wujudil wujudi asale wujude zat kang mesti wujude asale wujude zat kang mesti wujude wa huwa utai al wajibil wujud iku Allahu Ta'ala alaihi wa sallam. Al-Fardhu itu ibarat Allah itu kan asal ya. Sebelum ada makhluk Allah ada. Seperti fardhu. Ya kita menetapi hak kita sebagai naflun ya, kita tambahan juga menetapi haknya Allah sebagai fardhu. Fawi atail fardhi monggo iku ing dalem nekani ibadah fardhu. Fawi atail fardhi monggo iku ing dalem nekani berapa lagi? Dalam mawon gitu. Belum usah ikunya nggak usah. Fafi adail fardi mongko ing dalem nekani ibadah fardu anta utawi sira iku lahu.
maring Allah wa fi adain nafilan ing dalem nekani ibadah sunah anta utai sira iku laka maring sira. Itu kamu sendiri. Ini ya salah satu tafsiran katanya alasannya. Sebetulnya naflun disebut sunnah atau sunnah disebut naflun itu gampang kan? Karena tambahan. Sebab yang pasti itu kan yang wajib, yang harus itu yang wajib. Selain yang wajib kan tambahan. Contoh mau kan malah benar. Dialasi. Mengapa naflun ya? Karena tambahan di luar yang wajib. Kalau wajib kan itu asal, itu keharusan, tidak bisa ditinggal. Kalau tambahan kan bisa iya bisa tidak. Mohon wal manhiyu kan utai perkara kang den cegah. Utai perkara kang den cegah iku ala kismen ngatasi rung. Ing ngatasi rung bagian. Rupane nahji haldore. Nyegah ngaromaken wa nahyi hakarahatin lan nyegah makruh. Larangan juga ada dua, yang haram atau yang hanya makruh. Jadi pembahasan barang pelajaran cabang iman itu nanti begini. Jadi semua cabang iman yang dijelaskan di kitab ini semuanya hukumnya wajib. Itu 70 berapa ya cabang iman yang disebutkan di kitab ini semuanya hukumnya fardu. Makanya saya suka kitab ini. Kitab ini saya jadikan rutinan di 24 masih 24. Karena ini hanya membahas sesuatu yang wajib. Kalau kita dakwakan paling tidak kan ya, jika yang kita dakwai sudah melakukan hal wajib itu pun alhamdulillah luar biasa. Wafar ibalah wal fardhu tai ibadah fardhu wala namane ngatasi warna loro rupane fardhu ain bahwa te fardhu ain iku ma perkara wajib kang wajib apa malah bisa sing ngatasi saben-saben awak-awakan saben-saben awak-awakan yang iklan tahanane saksin dia sendiri nggak boleh diwakilkan. Sholat 5 waktu nggak boleh diwakilkan. Wa fardhu kifayah dan fardhu kifayah wa ta fardhu kifayah iku ma perkara tidak pemakan ing dalem nalikane jumeneng. Kang ing dalem nalikane jumeneng di kelawan ma sapa batu sebagiane kaum sapa batu sebagiane kaum sakata mengko gugur apa ismu dosa alal aminal bagina sang kira-kira kang keri dari orang yang lain. Ya, fardu kifayah itu ada yang sifatnya fardu kifayah satu dunia, seperti meramaikan Ka'bah, ya, cukup dengan haji umroh lah, cukup. Ada yang dalam satu daerah seperti hafal Quran, memahami nahwu shoroh, memahami teori tajwid itu fardu kifayah. Atau yang mudah ya sholat biasa ya satu daerah, tidak satu dunia. Fakisyanul makmuri mengutawi nekani perkara kang den perintahake watarul manhilan ninggal perkara kang den cegah. Wa ya isyanul makmur ikal iman Allah dirupani iman bika ikut tetap dalam alladhi bika ikut dalam alladhi sa'adat teribati utai bejone biro-biro kaulo melaksanakan perintah baik yang wajib atau sunnah, meninggalkan larangan baik yang haram atau makruh. Itu iman yang di dalamnya ada keberuntungan bagi para hamba. Nah, ingin bejo ingin apa kan? Hanya beriman. Jadi apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, atau bahasa lain takwa. Ya. Orang yang bejo, orang yang beruntung hanya orang bertakwa, nggak ada yang lain. Sama pengajinya kok mengaji barang, mondok barang ada coba.
Pengen apa? Pengen jadi wong bejo, pengen jadi wong bejo. Sebab hanya dengan mengamalkan agama ini kita bisa menjadi wong bejo. Orang yang cara mendapat keberuntungan, kebahagiaan yang hakiki hanya ngaji. Apa kan? Liyane damel sampingan mawon. Nah iso mangke lho Bapak, kalau kakang kuliah ini ya. Kuliah sampingan mawon tambah. Sing tamake ngaji itu ora iso. Ya kuliah betul menapa dengan itu. Ada sekolah ngaji yang utama, kuliah ya tetap dilaksanakan tapi sampingan. Keren ya. Dengannya tuh di fakultas ya. Ya kita ini bermimpi ya, bukan menghayal, bermimpi. Apa? Harus punya mimpi, kita itu harus punya mimpi. Ya fakultas banyak, tapi semuanya ngaji. Keren. Yo karepku mimpiku ya terserah saya mau jadi apa kan. Allah Pak, apa iso? Karepku, mimpi saya sendiri. Nah, emangnya masalah baru. Ya, harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau apa bisa. Kalau mungkin saya umpama belum bisa, anak cucu saya nanti yang meneruskan. Mikir tuh ini cita-cita kalau jadi tukang ngarit. Iku yang mulia itu tukang ngarit itu halal. Tapi kumpul sampai masih muda itu, sing ngarit karyawannya sampai wae ngono lho maksudnya. Jadi peternak besar ngono. Kok diisi 1000 ngono. Di manajemen dengan luar biasa. Yang bergizi makan rumput yang apa gitu ya. Ngono. Bukan sing nang harus punya cita-cita yang tinggi, setinggi-tingginya. Wal jamulan utai perkara kang ngumpulake. Utai perkara kang ngumpulake lil khair maring kebagusan. Kul bihi yastabil khair. Kul bihi yastabil khair. Iku ayyan ya nyento niat sapa wong. Fi jami imam ing dalem sekabehane perkara. Ing dalem sekabehane perkara yak manggukan ngamal sapa wong ing mah. Kang ngamal sapa wong ing ma waya bulan ninggal sapa wong ing ma. Niat mau kurbatan ing ibadah ngeparep. Kurbatan ing ibadah ngeparep ilahi maring Allah taala halimah halur sapa Allah. Ibadah mau bidadikal amali kalan menggono amal wa takilan ninggal. Jadi kita hidup cuma dua kan, antara melakukan dan semuanya kita niatkan untuk ibadah. Melakukan apa, niatkan ibadah, meninggalkan apa, niatkan ibadah. Benar apa ngomong ini? Kalau mangkat di pasar, niatnya apa di pasar apa boleh? Ke pasar karena Allah tidak melakukan gitu ya. Kalau melakukan ya sama melakukan apa pasar. Harus kan boleh istingalah ya, diniati sekarang. Melakukan dan tidak melakukan semuanya niatkan ibadah. Sampai antara dua itu pokoknya. Arab mangkat atau ora? Aku orang iso mangkat posonane. Saya itu dulu mondok itu jarang, pasaran sama ini jarang. Tak hitung 12 tahun mondok hanya 3 kali kalau tidak. Awal sebelum mondok itu Ramadan aku wis mangkat ning Leboyo. Kalau bulanan di mondok iki. Mulai kan Syawal ya. Ramadan kalau mboten tapi produk bulanan, tapi ya tetap ngaji. Terus 2 kali, jadi hanya 3 kali. Selebihnya mulai ewang-ewang bapak ibu. Saya ini kalau sama alhamdulillah sama ini ya, masya Allah sampai luar biasa. Aku mulai liburan mulai Pak liburan mulai. Jawab kalau bapakku paling liburan waktu pun mulai. Ewang omah, ini derek mulai. Keluar masuk pasar ini buat dagangan bapak ini. Buat dagangan bapak, kadang dengan bapak, kadang sendiri pakai motor menunggu. Aku kan biar menunggu, cilianku menunggu. Betul ewang-ewang ibu, mau rokok.
marut klopon masakan utawa goreng utawa jogo pawon atau pawon kan pakai semprot begini orang mati loh nggak pakai kompor gas ayo gas nulis jadi orang gitu. Belum ada kompor gas. Kalau kompor itu pakainya minyak tanah gitu zaman dia minyak tanah gas belum ada sing nganggo gas ngomong sugih zaman dia pakainya pawon pakai kayu loh aku blarak ngono kuwi nah sempali siji ngono kuwi oke ben ora mati terus apa nyobat klopo terus klopo bener ya itu kan untuk memuliti kulitnya itu loh pakainya serumbat kalau banyak kalau ini kenapa apa kulit biasanya ini pucuknya di pacoknya anggungan anggu apa jadi golok lagi wis ketemu lagi terus apa jadi dibaca pakai serumbat ngilangi kulit kelopon kerjaan ngoten niku nek liburan. Sampeyan ngene penak terus ngaji, ngaji. Ngaji ngono kuwi bengi kerja ngono. Kadang ngaji itu kadang ini. Kenapa? Kumpul ya sampeyan diberi kesempatan. Jangan disia-siakan. Kadang kesempatan enggak akan berulang dua kali. Ya. Lagi? Semangat. Saudara Muhammad, kita niatkan semua untuk ibadah. Ya, tapi tetap harus dengan dasar ilmu. Dengan dasar apa? Ilmu. Ngerti sing halal ndi, sing haram ndi. Ngerti sik orang ngerti kadang salah. Niatnya api tapi ternyata salah. Ya percuma. Niatnya api tapi salah carane. Contohnya maling tapi sedekah. Senang sedekah tapi ngambil duit maling, kerampok, ngono iki. Saya ini memperjuangkan fakir miskin. Aku ngerampok ngene iki yo tanggingan kok fakir miskin. Ora tak foya-foya. Padha wae niat baik, caranya harus baik. Aku ngene iki anak bojo kok. Butuhanku akeh. Iya. Niatku apik ya anak bojo. Ngene nafkah. Tapi caranya juga harus baik. Cara ini dengan ilmu. Dengan apa? Nanti halal, haram. Sampai tahu semua yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, tahu semua sampai itu. Mungkin ilmu itu kan ilmu hanya bisa didapat dengan ngaji. Apa? Jadi paling penting itu ngaji. Amal itu setelah ngaji. Amal itu setelah ngaji sih, benar silakan beramal sebanyak-banyaknya, saya semangat nih. Tapi ngaji sih, gede-gede ke amalnya tapi nggak mau ngaji. Amalnya banyak penyakit datang, termasuk ikhlas ya antaranya. Kalau tahu ngaji, melalui sugih, sedekah-sedekah, tahu kalau pamer-pamer di melalui pakai miskin tinggal di rumah yang nanti ya Allah. Di foto web konten gitu ya, subscribe, like, share gitu ya. Kalau kamu ingin memuliakan fakir miskin, kamu yang datang dan kamu yang meminta. Pak, sungguh kebahagiaan bagi kami Anda mau menerima hadiah kami, sedekah kami, pemberian kami. Ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Ini hanya jenengan, Rasul jenengan Nabi. Matur suwun saya itu Nabi. Ngoten mestine. Yang kaya datang ora wong fakir situ dari omai kon antri gawe konten ngono kuwi. Untuk kadang ngono kuwi ya ana dramane barang ana nangis. Semoga Allah memberkahimu. Ya Allah. Semoga Allah mengangkat derajatmu, tidak fakir miskin lagi. Terimalah ini pemberian kami. Tangisan buaya. Tangisan buaya. Digolek konten menunggu, ya karena nggak ngaji kan. Ini, tapi yes. Jadi intinya ngaji sama nabi muda.
tahu kita piye akhlaknya piye ngaji sih amal itu gampang kok garing-garing. Wa in fatahu lamun ilang ing wong apa niat ya fatahu mongko ilang ing wong apa khairu kebagusan kulluhu ya sakabehane khair. Kalau sampai kehilangan niat baik, kita kehilangan semuanya. Apa yang kita dapat dari amal, dari niat yang dulu? Walaupun mungkin amalnya sekilas baik, ya tadi sedekah ya. Saya. Tapi kalau niatnya yang pamer, niatnya riak dan lain sebagainya, nggak akan dapat apa-apa. Dan niat itu penting. Kita punya niat baik penting. Terus kita ini memperbanyak niat baik yang sedang kita lakukan atau yang mungkin di masa depan diniatkan semua haji umroh termasuk ya. Kesampean ini belum mikir dulu, tapi niat saya ini ya Allah, ingin ya Allah. Maksudnya pingin itu kan niat, punya keinginan baik itu dan betul-betul pingin. Ya Allah, kalau pingin saya ya Allah, ingin haji umroh ya Allah, niat dan betul-betul ingin. Misalnya guru kan, misalkan belum bisa kerja. Kalau sudah kerja mungkin bisa nabung gitu kan, mungkin ya misalnya. Tapi belum bisa, tapi pingin niat itu. Dan niat baik insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu. Ini perlu dicatat ini. Niat api, niat baik pasti mendatangkan pertolongan Allah, itu pasti. Coba. Dan sekuat niatmu itulah akan datang pertolongan Allah yang sekuat itu juga. Semakin kuat niatnya, tekadnya, semakin kuat juga pertolongan dari Allah Subhanahu. Dan orang pakai tenanan niatnya yang ingin haji umrah tapi belas dungo ya ora tahu, pingin tak tapi ora tahu dungo. Pokoknya sampai usaha nabung. Ya jauh. Pertolongan Allah juga jauh ada, ya ada tapi jauh. Ya, perkuat niat, ini langkah pertama ya. Setelah kita tahu ini baik, ya berarti punya ilmu ya, ini baik. Niatkan sekuat-kuatnya. Mau tuh, aku di fakultas. Yang penting niat dan dikuatkan bunga terus, saya juga terus. Doakan ya. Fahul kemudian beda agis, apa baina tarikin. Aku ngomong ada beda apa bena tarikin yang dalam antara wong kang ninggal sesuatu. Niat itu berarti kalau niat ngeparek kalau kembali Allah. Wa tarikin lan wong kang ninggal sesuatu. Dibayari hati kelawan sakliyane iki niat kurban. Kama kaya perkara fil amali kang tetep ing dalem amal. Meninggalkan sesuatu juga sama, ada niat ibadahnya tidak. Kalau meninggalkan sesuatu yang buruk tapi tidak ada niat ibadah, ya nggak dapat pahala. Contoh, nggak minum minuman keras. Sama nama orang yang mabuk itu merusak kesehatan, merusak akal. Hanya itu, hanya sekedar sehat. Bukan karena itu larangan Allah. Tapi kan ada niat ibadahnya. Karena ini larangan Allah. Allah tidak meridhoi orang yang mabuk. Dapat pahala, meninggalkan sesuatu dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar ya mabuk itu kan nggak sehat untuk badan kita, untuk akal kita. Ini hanya sekedar kesehatan. Umpamanya ternyata ciu itu kok menyehatkan, dia pasti minum. Jadi ayo kita ini niatkan begitu ya. Apapun termasuk sholat, puasa. Mengapa kamu puasa? Biar sehat. Ini pahalanya mungkin tidak dapat. Kalau berkewajiban mungkin iya, tapi pahala tidak dapat karena hanya ingin sehat. Ya karena Allah Taala saja. Mengapa kamu sholat? Karena Allah memerintahkan. Mengapa puasa? Karena Allah memerintahkan. Mengapa zakat? Karena Allah memerintahkan zakat dan lain-lain. Ngoten titik semua yang kena ngoten niku. Bapak itu mengkotai perkara fardu. Mengkotai perkara fardu minal iman min amalin saking ngamal watar yang ninggal iku bipun punjul wasak unalan 70 lebih
Wa wairul fadilan utai sa'liyane. Jadi di kitab ini hanya akan menjelaskan perkara wajib, baik wajib mengamalkan atau wajib meninggalkan. Baik kalau senang kitab ini. Wa wairul fadilan utai sa'liyane perkara fardu minal mandubati nyatane pira-pira perkara sunah. Pira-pira perkara sunah wal makruh dan pira-pira perkara makruh iku layan hasil ora dadi kaitung. Ora dadi kaitung apa wairul fardhi titik. 70 lebih. Semuanya wajib ini, yang tidak wajib tidak disebutkan di sini. Nah, maksudnya cabang iman di sini ya pengamalan. Bukti kalau iman ini yang mengamalkan yang 70 lebih ini. Ya. Kalau enggak mau mengamalkan atau belum mau mengamalkan berarti imanmu masih sekadar itu. Semakin besar iman seseorang, semakin amal solehnya tambah banyak kan. Alau tekan awal iman. Iman bila kelan Allah, wasifat bila sifat Allah. Iman Allah dengan segenap sifatnya. Yang wajib kan ada 20 ya. Yang wajib itu 20. Yang lain masih banyak. Ya pada paling tidak 20 itu ya. Allahumma wujudul qadimun baqi mufarihun lil khalqi bil tilaki muridun alimun bil kulli syai' samiul basir wal mukallimu lahu sifatun sab'atun tatatimu badurun miratun saman kasar alamunis wahudu sima lan anyar tekone perkara anyar tekone perkara gunau kang sakliyan Allah dan selain Allah itu baru ya makhluk semuanya selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah, termasuk malaikat, termasuk para nabi rasul, termasuk setan, iblis, semua. Jadi nggak usah takut sama setan sama iblis. Kita takut pada Allah, minta perlindungan pada Allah. Iblis setan itu makhluk Allah Ta'ala. Rajin saja mendekat kepada Allah. Allah melindungi begitu. Kita nggak usah sibuk ngurusi setan iblis. Kita sibuk aja mendekat diri pada Allah. Otomatis akan dilindungi Allah. Fallahu mangkau ta Allah Ta'ala halim mahlur sama Allah iku la yufhamu. Ora den pahami sama Allah. Ora den pahami sama Allah ilahan hale dadi pangeran. Hale dadi pangeran tidak dipahami sebagai Tuhan illa min haitsu asma'uhu. Angin saking arah-arah utawi pira-pira asmane Allah. Angin saking arah-arah utawi pira-pira asmane Allah al-husna kang luwih bagus. La min haitsu annahu ora saking arah-arah temen setune Allah. Ora saking arah-arah temen setune Allah iku mu'arron kang den sepeake. Iku mu'arron kang den sepeake an hadil asma saiki pira-pira asma. Al-husna kang luwih bagus. Allah itu bisa dipahami melalui sifatnya. Kalau zatnya kan kita sulit. Zatnya Allah bentuknya seperti apa kita enggak akan mampu ya. Kita bisa memahami Allah sebagai Tuhan ya dari sifat-sifat. Allah itu wujud, qidam, baqa. Atau sifat Allah yang lain termasuk Asmaul Husna ya. Dzul Jalali wal Ikram, ada Al-Ghafur, ada Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kita memahami Allah dari sifat-sifatnya. Kalau zatnya ya enggak bisa, kita enggak mampu. Fala buddha mongko mesti min tauhidi ainihi saking nyuwijake zate Allah. Zatnya Allah satu. Ta'ala halimahul sama Allah. Satu dan jangan dibayangkan bentuknya seperti apa. Tapi satu ya. Allah satu. Ngoten mawon. Wa kasrati asmailan akai pira-pira asmane Allah. Allah punya sifat yang 20 tadi atau sifat yang lain ya. Yang dalam Asmaul Husna atau mungkin dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi menyebut Allah sebagai apa ya dari itu ya kita memahami Allah. Wabil masmilan kelawan kumpulane tadi ya tauhid dan kasrati asmaihi. Wa utai Allah iqal ilahu pangeran. Zatnya kita yakini satu dan sifat-sifatnya kita pelajari ya, itulah Allah. Paling tidak 20 itu ya, 20 sifat Allah itu.
Ai al-ma'budu tegese zat kang den sembah. Zat kang den sembah bihak kelawan hak, kelawan bener. Zat yang disembah secara benar, secara hakikat, secara hakiki, hanya Allah. Kalau yang lain itu disembah tapi hanya apa namanya? Hanya menurut mereka ya. Bukan yang sebenarnya Tuhan, seperti pohon disembah ya disembah tapi bukan sesembahan yang hakiki. Seperti mungkin batu disembah, matahari, bulan disembah. Ya disembah sama orang-orang tapi itu bukan sesembahan yang hakiki. Sesembahan yang hakiki al-ma'bud bihaq hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mustaghni amrih semugih. Kang amrih semugih an kulima saking saben-saben perkara siwa kang saliyane Allah. Yang kaya, maksudnya tidak butuh ya. Dan kaya yang hakiki, bukan kayanya manusia. Kalau manusia sekaya-kayanya masih butuh orang lain, butuh pembantu, butuh karyawan, itu kalau manusia ya. Kalau Allah kaya yang hakiki, al-mustaghni an kulli ma siwahu. Allah betul-betul tidak membutuhkan pada selain Allah Ta'ala. Untuk apapun Allah enggak butuh. Allah enggak butuh sama siapa saja. Termasuk kepada para nabi rasul Allah enggak butuh. Kepada para malaikat Allah enggak butuh. Apalagi kita. Allah enggak butuh semuanya. Dan Allah enggak akan rugi jika semuanya itu melanggar perintah Allah. Enggak akan rugi. Umpamane sak donya ki bajingan. Apa Kang? Sak donya ki bajingan kabeh wis. Enggak akan mengurangi kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Allah tetap Tuhan. Dan mereka bukan ancaman bagi Allah. Allah enggak rugi kok. Al-muftakiru kang butuh. Kang butuh ilaihi maring Allah apa kulluma. Ini fa'ilnya muftakir ya. Jadi isim fa'il itu juga bisa punya fa'il. Tapi ngajine alfiyah imriti mboten wonten mutamimah kadose wonten mutamimah. Ngaji nahwu sampai alfiyah. Bagikan primadona, kembang desa. Bahasane Mbah Idris riyen kados nggih. Pas kita sanatan kitab alfiyah niku ya kitab alfiyah itu bagikan primadona. Ngaji nahwu ora sampai alfiyah yo kurang. Kurang gur imriti alah, gur imriti. Nek gur maca kitab tok ya mungkin ya iso lah, tapi enggak mendalam. Enggak mendalam. Apa kuluma fa'ilnya mutakir ya. Apa kuluma adahu kang sakliyane Allah. Yang selain Allah butuh padanya pada Allah. Jadi seperti makna as-somad ya. Allahus somad. As-somad itu maknanya Allah tidak butuh yang lain butuh Allah. Itu dua makna jadi satu as-somad itu. As-somad. Allah tidak membutuhkan yang lain, bahkan yang lain membutuhkan Allah. Itu hanya Allah tok yang bisa. Kita enggak bisa. Kalau kita ini butuh orang lain butuh pada kita. Manusia itu makhluk sosial ya. Kita butuh orang lain butuh sama kita. Sekaya-kayanya kita, serojo paling sugih sak donya, tetap butuh orang lain, butuh ya menteri, butuh anak buah, butuh para polisi kan menjaga keamanan, butuh makan juga. Sak sekti-sektine wong sik butuh mangan. Ayo. Ya ora mangan mati. Ya. Itu menunjukkan lemahnya kita. Kita ini manusia, katanya makhluk paling sempurna, ya manusia ya. Tapi kita butuh untuk hidup ini kepada barang mati apa? Beras. Kenapa kan? Beras. Jadi kowe hebat kowe sugih kowe apa? Tetep butuh mangan kowe. Ora mangan mati kowe. Sekarang nggih wallahu alam. Ini maksimal insyaallah setengah 4. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hawba wa sulana al-awrati wa min ru'ati